Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini cukup menarik sekali bahwa akhirnya terungkap keberadaan pakaian dan handphone Brigadir J yang selama ini menjadi misterius. Kini Polri mengungkap keberadaan handphone dan pakaian terakhir yang dikenakan Brigadir J, yaitu bahwa apakah ada isi HP Brigadir J ada rekaman tak wajar Ferdi Sambo dengan sejumlah ajudan. Ini cukup menarik sekali bahwa saat ini sampai 1 bulan ini bahwa Ferdi Sambo ya begitu simpang siur terhadap pernyataan-pernyataan dari berbagai media dan komentar-komentar para netizen saat ini. Mari kita bacakan seperti ini. Sambo membersihkan dan mencuci kepala dan rambut dari kotoran. Sambo membersihkan nyawa orang, membersihkan barang bukti tindak kejahatan, membersihkan uang milik orang lain, diduga juga mencuci uang hasil tindak kejahatan. LGBT memang mengerikan, pelakunya bisa sedia di luar nalar. Jika merasa disakiti walau oleh hal kecil, ini sangat berbahaya. Pemerintah perlu mengeluarkan hukum anti kampanye LGBT seperti di Rusia dan menyediakan rehabilitasi bagi mereka. Sadis kalau Ferdi Sambo mengorbankan istri dan anaknya. Dia bukan kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dia juga bukan pati yang satria. Polri dikorbankan. Karena seiring Ferdi Sambo rusak semua institusi Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, kembali pada polisi mereka harus berusaha dengan kuat, dengan cara bekerja dengan jujur, baik, ramah, dan wajib melindungi semua masyarakat baik di kalangan kecil dan menengah. Inilah komentar-komentar para netizen yang saya sampaikan bahwa ya memang pada saat ini bahwa meski Ferdi Sambo sudah ditetapkan menjadi tersangka, tetapi saat ini tetap berhasil melalui pernyataan-pernyataan memancing opini berkembang semakin liar saat ini, melukai harkat dan martabat keluarganya. Pernyataan yang abu-abu menimbulkan penafsiran, selalu memancing para netizen. Semua saksi yang ada di TKP harus dipastikan bahwa pengakuan sesuai fakta kebenaran, karena tidak tutup kemungkinan mereka masih menyembunyikan sesuatu yang ada di balik Ferdi Sambo ini. Bahkan sekarang dimunculkan lagi seputar video terlarang dari HP Brigadir J, yakni HP Joshua sampai saat ini belum dikembalikan. Jangan-jangan ada yang menyimpan video terlarang di HP Joshua. Tetapi kenapa PC ditetapkan jadi tersangka? Iya, karena dia mengikuti dan ikut merencanakan apa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo ini. Terus publik semakin penasaran apa peran PC dalam kematian Brigadir J. Harusnya berada tahu peran PC secara spesifik. Karena kalau kita melihat dari CCTV sudah ditemukan kembali, itu menjadi alat bukti yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Karena CCTV sudah dihancurkan semuanya, ya tidak bisa. Karena semuanya berasumsi dari dibalik Sambo ini. Maka dari sinilah yang kemudian bagi kami adalah hukum seadil-adilnya Ferdi Sambo ini dan yang terlibat di dalamnya. Banyak ya Kapolda yang lain yang ikut terseret dari mafia judi online, yang menjadi salah satu Sambo menjadi rajanya di mafia itu. Dan disinilah yang kemudian bagi demokrasi Indonesia dianggap gagal karena seperti itu. Kalau penegak hukum sudah melakukan seperti ini, apakah rakyat harus mempercayai penegak hukum sekarang? Lah, inilah dicitrakan oleh berbagai hal yang diisukan di Indonesia, termasuk Ferdi Sambo saat ini. Jangan-jangan Ferdi Sambo saat ini lagi santai dan rokokan dan sebagainya. Karena apa? Karena dia sudah
tinggal menunjukkan siapa di balik layar-layar semuanya perencanaan pembunuhan Brigadir J ini. Mari kita baca beritanya seperti ini. Terungkap isi handphone Brigadir J yang hilang. Kamarudin pertanyakan kondisi pakaian. Akhirnya terungkap keberadaan pakaian dan handphone Brigadir J yang selama ini menjadi misterius. Kini Polri mengungkap keberadaan handphone dan pakaian terakhir yang dikenakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Diketahui sebelumnya Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J, mempertanyakan pakaian dikenakan Brigadir J saat ditembak. Hampir satu persatu kasus ini belum terungkap, hingga menimbulkan spekulasi termasuk soal pakaian dan ponsel Brigadir J yang disebut hilang. Baru kali ini Polri merespon permintaan pihak Brigadir J yang mempertanyakan keberadaan pakaian terakhir yang dipakai kliennya saat tewas di rumah Irjen Verdi Sambo. Jadi orang-orang seperti Verdi Sambo ini sangat luar biasa. Sudah dia tahu sebeluk-beluknya bagaimana cara penanganan kasus-kasus besar, sehingga barang-barang bukti dihilangkan semua oleh Verdi Sambo ini. Sudah jelas ini sudah kelas kakap semuanya. Bahkan saat menembak Brigadir J, dia memakai kaos tanang yang sekiranya itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau alat bukti dan barang bukti tidak ditemukan semuanya, apakah Verdi Sambo juga diproses secara hukum walaupun saat ini menjadi tersangka? Dan ini menjadi pertanyaan besar kepada publik sampai 1 bulan. Ditanya simpang siur begini, opini lain yang beredar terus menjadi bola liar, dan sehingga masyarakat bingung bahwa kalau sudah ketahuan membunuh, ya proses secara hukum seadil-adilnya. Siapa di balik Verdi Sambo ini semuanya? Nah, kan disinilah yang kemudian banyak cerita-cerita ini dari pengacara A, pengacara B, pengacara C, itu berbeda begitu. Sehingga para netizen itu ya menangkapnya bingung hal seperti itu. Menurut saya pribadi, hukum seadil-adilnya Verdi Sambo itu karena dia sudah melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Kalau dia terlibat semuanya, Kapolda dan semuanya yang terlibat di dalamnya di balik itu, maka kita semuanya harus berproses hukum yang sama. Karena dia juga membantu istrinya, siapapun yang terlibat di dalamnya, maka kita harus hukum seadil-adilnya. Mari kita lanjutkan kembali. Di samping itu, kuasa hukum keluarga juga meminta handphone milik dari Brigadir J yang kini belum diketahui keberadaannya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengerangkan, saat ini pakaian terakhir Brigadir J belum tewas hingga handphonenya sudah berada di pusat laboratorium forensik Puslapor Polri. Di sisi lain, Dedi juga menanggapi soal klaim dari pihak Brigadir J yang menyebutkan penyidik tim khusus Polri yang terlibat tertutup untuk membeberkan pengungkapan kasus tersebut. Penyidik hanya meminta pihak Brigadir J untuk bersuara kepada Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Handrianto terkait penanganan kasus tersebut. Sebelumnya, kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengungkapkan alasan ngotot mempertanyakan keberadaan pakaian terakhir yang dipakai kliennya saat tewas di rumah Irjen Verdi Sambo. Menurutnya, kemudian pakaian terakhir Brigadir J itu bisa menjadi petunjuk perihal kematiannya. Salah satu diantaranya adalah mengenai bercak darah hingga bekas luka. Ia menyatakan bahwa nantinya darah pada pakaian Brigadir J juga bisa dicocokkan DNA-nya dengan kedokteran forensik. Hal itu untuk mencocokkan apakah darah tersebut benar milik Brigadir J. Padahal ya, kalau kita melihat dari alur kasus yang awal, bahwa Brigadir J sudah diotopsi, sudah diperiksa, bahkan polisi pun memberikan keterangan tidak ada kekerasan terhadap Brigadir J. Tapi nyatanya setelah diotopsi ulang, dia banyak bukti-bukti yang ada yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, terutama di Baradae ini. Dari berbagai hal berita saling menyembunyikan hal ini,
maka jalan satu-satunya adalah harus adili seadil-adilnya Verdi Sambo itu. Kalau bisa dia hukum mati, tidak cepat 1 bulan aja, maka semuanya akan terungkap. Dia harus sudah keterlaluan sekali untuk melihat kasus-kasus seperti ini ya. Masih 1 bulan, juga di pihak kepolisian masih ke sana menjadi bola liar dan sebagainya. Bahkan netizen pun saling mengarahkan berita-berita ini. Bahkan tidak hanya itu, dari pihak kuasa hukum pun saling membenarkan satu sama lain. Bahkan Denny Siregar pun juga mengkritik habis-habisan kuasa hukum Brigadir J. Mari kita baca komentarnya seperti ini. Penyidik disebut Kamarudin sebut tidak transparan dalam menangani kasus tersebut. Tak hanya baju, kata Kamarudin pihaknya juga mempertanyakan keberadaan ponsel milik Brigadir J yang tak kunjung ditemukan. Padahal kuasa hukum terus melakukan koordinasi dengan penyidik Polri. Padahal ia menuturkan bahwa Irjen Verdi Sambo yang diduga terlibat telah dinonaktifkan sementara oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sehingga Kadif Propam dan Kasat Kasus. Terlebih Presiden Joko Widodo pun sudah meminta Polri untuk tak menutup-nutupi mengungkapkan kasusan tersebut. Hari ini Breskrim Polri melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yang melihat ataupun mengetahui tewasnya Brigadir J. Mereka adalah saksi di tempat kejadian perkara TKP atau rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Apakah Brigadir J mengalami penganiayaan sebelum tewas ditembak atau nembak-menembak? Para saksi diperiksa terkait kasus kematian Brigadir J. Diperiksa tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi begini, kalau sudah Verdi Sambo ditetapkan jadi tersangka, coba berikan simulasi terhadap penganiayaan Brigadir J. Maka Verdi Sambo ini harus setidaknya memberikan satu simulasi penembakan di tempat kejadian atau di TKP, biar masyarakat mengetahui analisa yang sebenarnya. Maka polisi juga gampang menganalisa hal seperti itu karena Verdi Sambo sudah ditetapkan jadi tersangka. Maka kalau cuma ini Verdi Sambo cuma dijadikan tersangka, tidak ada tindak lanjut ke depan, ya bahkan sekarang ini menjadi bola liar, dalam artian ya beritanya menjadi simpang siur begitu. Baradae mengatakan ini dan sebagainya. Maka disinilah yang kemudian saya sarankan kepada pihak yang berwenang, kita adili seadil-adilnya dan secepat-cepatnya, karena dia adalah dalang dibalik pembunuhan Brigadir J. Mari kita lanjutkan bagaimana komentar-komentar para netizen ini. Kalau semua penegak hukum di negara tidak sanggup memecahkan masalah ini, di manakah kejujuran itu? Apakah di Indonesia sudah tak ada lagi orang yang jujur? Kemana masyarakat mengadu? Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sanggup memelihara negara ini dengan baik. Apakah kita harus percaya dengan negara lain untuk mengamankan negara ini atau membiarkan negara ini hancur dengan penegak hukum seperti ini? Sepertinya amburadul begitu. Jangan biarkan mafia hukum dipelihara. Tegakkan hukum seadil-adilnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. I love you Indonesia. Motif ini wajib dibuka karena sudah membuat kecurigaan dan desas-desus liar di masyarakat. Kasihan banget ya kalau ternyata Brigadir Joshua normal saja kehidupannya, tidak menjadi teman dalam dosa bagi Om dan Tante Sambo. Kasihan keluarganya sudah terpukul kehilangan anak, masih juga menanggung aib yang ternyata fitnah. Jika benar hanya fitnahan, Polri wajib membersihkan nama baik almarhum. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo itu adalah benar-benar keterlaluan. Walaupun saat ini dijadikan tersangka, tidak menutup kemungkinan besok 1 bulan, 1 tahun bisa bisa kembali dengan enjoy Verdi Sambonya dengan pasal yang ringan misalnya. Maka kami pribadi hukum seadil-adilnya Verdi Sambo itu. Bahkan para netizen meminta agar selalu cepat proses hukum dan ditembak mati Verdi Sambo ini. Karena apa? Karena sudah dinyatakan
bersalah, dinyatakan Ferdy Sambo dalangnya semuanya, bahkan istrinya juga terlibat untuk membantu Ferdy Sambo ini, bahkan yang lain juga banyak terlibat. Dan sekarang ada kasus lagi mafia online 303, dan Kapolda yang lain di Indonesia juga terseret ikut kerajaan Ferdy Sambo ini. Maka semuanya Ferdy Sambo ini adalah dikenakan pasal berlapis seharusnya. Kalau bisa secepat mungkin ditembak mati. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Qadari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Qadari Podcast Rakyat ini.